Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dimudahkan rezekinya serta dipermudah segala urusan. Tidak lupa kita berdoa juga semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Ya, semangat aja teman-teman, kembali lagi di sirkuit Mandalika di sore hari ini, persisnya di 24 Agustus 2021 ini. Ya, adapun jam saya menerbangkan kamera udara di sini sekitar jam 6 sore ya, kurang jam 6 sore waktu Indonesia Tengah, dan sudah kita di depan dari track lurus ini kita melihat beberapa pekerja yang masih melakukan pembetonan untuk area verge yang merupakan juga area curve yang ada di sisi kiri track lane, persisnya memasuki track lurus yang membentang menuju ke tikungan yang pertama. Ya, sengaja kita menerbangkan kamera di sore hari supaya kita melihat hasil pencapaian maksimal yang sudah dilakukan pada hari ini. Jadi akan terlihat sejumlah para pekerja yang lagi bersantai atau para pekerja yang tidak dalam kesibukan, kecuali hanya beberapa yang masih menuntaskan beberapa titik yang sangat krusial. Ya, kita berada di area di mana race control di sini terlihat untuk progres sisi atap dan juga beberapa titik sisinya yang sedang dikerjakan, baik itu di sisi dalam dan sisi luar. Ya, seperti ini sejauh ini pencapaian yang sudah lumayan maksimal atau bisa kita bilang sangat signifikan, lebih dari 85% dari progresnya, dan pastinya akan dirampungkan pada September ini. Insya Allah semua akan tuntas dari race control yang berada di sisi kiri dari trek lurusnya sirkuit Mandalika. Ya, untuk sisi dalam sepertinya sudah mulai pemasangan keramik di area lantai. Kalau kita coba mendekat seperti ini ya teman-teman, sudah bisa kita pantau walaupun kita mengintip dari jendela yang ada di depan kita ini. Ya, kita akan coba melanjutkan pantauan kita ke semua sisi juga, dan seperti ini sisi atap yang bisa lebih detail saya coba mengambil lebih dekat ya, supaya teman-teman bisa memperhatikan juga seperti apa rangkaian atau rangka atap yang ada di atas race control. Dan beberapa area di belakang pedok juga terus dituntaskan, yaitu pembetonan yang dilakukan untuk area pit building atau hospitality suite ataupun convention exhibition yang berada membentang menuju ke tunnel 1 di sebelah kirinya. Dan terlihat sekali hasil pengaspalan yang sudah bukan pengaspalan, hasil pengecoran pada area verge yang mana nantinya menjadi lokasi atau tempat meletakkan sejumlah geobrok untuk pit wall dari masing-masing tim pembalap yang akan berlaga di Mandalika ini. Ya, terlihat sangat kokoh juga ya, setelah beberapa hari ya, beberapa minggu yang lalu sempat menuai komentar ada yang pesimis dengan tiang atau gantri lampu start yang berada di trek lurus barusan. Nah, di samping pembetonan di sini terlihat celah untuk beberapa pipa ya. Sepertinya untuk jalur kabel untuk menyambungkan area pit wall dengan area garasi atau area pedoknya masing-masing tim pembalap. Kita akan lanjutkan pantauan menuju trek berikutnya ya. Jadi karena sudah sore hari sehingga para pekerja sudah mengambil jam istirahat sebelum mereka melanjutkan untuk melakukan lembur pada titik-titik yang harus dilakukan lemburnya.
Ya, ada pun informasi bocoran yang bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian di sini sambil kita memantau progres pencapaian sirkuit. Jadi CEO MGPA Mandalika Grand Prix Association, Ricky Bahiramsah mengatakan kalau pihaknya telah berdiskusi dengan Formula One atau F1 untuk perihal GP Indonesia, dan diskusi yang dilakukan Ricky tentu saja mengenai kansnya sirkuit Mandalika untuk menggelar F1, dan saat ini pihaknya tengah mengupayakan agar sirkuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini bisa lolos standar grade 1 dari Federasi Otomotif Internasional atau yang kita kenal FIA. Dan sirkuit Mandalika bisa menjadi grade A pada FIA yang akan mengakomodasi F1, dan mereka sudah berdiskusi dengan F1 di Lombok, dan juga Ricky menuturkan kalau satu hal mengganjal di benak FIA yakni perihal gravel, padahal itu adalah aspek penting dalam MotoGP. Ya, mereka tidak menyukai jebakan gravel yang diperuntukkan di MotoGP, tapi itu masalah kecil karena di bawah gravel itu hanyalah aspal yang bisa diatasi. Dan saat ini sirkuit Mandalika sedang dikebut penyelesaiannya agar bisa digunakan secara maksimal pada MotoGP 2022 nanti. Nah, di sisi luar ya, sebelah kiri di sini kita melihat jalur yang dibuat untuk para wisatawan yang ingin main ke Pantai Segar atau melihat sunset di Bukit Segar. Sudah dilakukan pemadatan dan perataan, jadi tidak lama lagi ya untuk jalur service road tidak akan dibuka untuk umum untuk melintas ke area pantai, karena ada jalur sisi luar yang berada di sebelah kanannya spectator fans yang bisa kita amati bersama di sini. Ya, supaya menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan juga ya, seperti kemarin ada beberapa yang melintas masuk ke track lane, mungkin tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dan sebagainya. Ya, progres untuk sisi kanan di service road sebelah kanan sudah terlihat teraspal di sini, dan pengerjaan untuk tiang-tiang pagar pembatas atau spectator fence juga sudah menunjukkan hasil, dan bisa kita melihat dengan jelas ya, dengan dekatnya seperti ini kamera udara. Jadi tinggal pemasangan penyambungan tiang di sisi atas dan pemasangan kawatnya. Ya, kita lanjutkan pantauan menuju tikungan yang ke-15. Dan kemarin-kemarin ya sempat ramai sekali diberitakan ya mengenai pagar pembatas yang dibikin jebol oleh warga sekitar yang masih mendiami zona tengah sirkuit Mandalika ya. Tapi berita itu sebenarnya terlalu dibesar-besarkan, padahal itu tidak dijebolin oleh warga, namun memang sengaja belum disambung atau sengaja dibuka sebagai jalur para pekerja dan juga jalur untuk masyarakat yang mau melintas menuju service road atau ya keluar masuk dari zona sirkuit. Ya, adapun beberapa hari yang lalu Pak Gubernur sendiri langsung mengunjungi warga sekitar yang masih tinggal di dalam zona tengah sirkuit, dan beliau juga penasaran ingin melihat secara langsung ya keadaan masyarakat yang sempat viral dan jadi berita nasional karena terjebak di tengah sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi beliau langsung mendengarkan langsung keluhan masyarakat di lapangan ya sambil mengobrol dan ngopi dengan warga. Ya, dari hasil belusukannya Pak Gubernur sendiri ya, ternyata warga setempat memang perlu mendapat perhatian masyarakat setempat, merasa kesulitan dan terbatas untuk akses jalan keluar masuk setelah aspal sirkuit rampung 100% kemarin, dan hal ini disebabkan pihak pekerja sirkuit sedang fokus menyelesaikan deadline serta menuntaskan pekerjaan yang banyak. Nah, dengan kondisi yang seperti itu sehingga menyebabkan pekerjanya menjadi ekstra ketat, apalagi perusahaan yang bertanggung jawab di atas proyek di KEK Mandalika sangat banyak ya, terdiri dari Wika, PP, ITDC, MGPA, dan lainnya. Ya, karena inilah salah satu penyebab sehingga akses jalan keluar masuk masyarakat sempat terabaikan. Dan
Nantinya di sini akan dilakukan semacam komunikasi ya, untuk memperbaiki pola komunikasi maksud saya, terutama antar pihak ITDC dengan warga serta kontraktor lapangan agar hal-hal tersebut seperti kemarin itu tidak terjadi lagi akibat miskomunikasi. Jadi ada dua akses keluar masuk untuk warga di tengah sirkuit, yaitu kita tahu ya terowongan 1 dan terowongan 2. Nah, persoalan beberapa hari yang lalu terowongan memang dipenuhi air yang merembes sehingga susah dilewati masyarakat. Nah, makanya sekarang ya Pak Gubernur meminta agar pihak ITDC atau kontraktor yang bertanggung jawab terhadap hal itu untuk segera mengatasi masalah terowongan yang dipenuhi air ini supaya tidak lagi terjadi hal yang sama. Dan itu juga sekarang untuk sisa-sisa masalah dengan warga segera diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, kita harapkan supaya semua bisa tuntas dan tidak ada lagi yang menjadi problema yang akan digembor-gemborkan ya. Apalagi dengan kunjungan Pak Gubernur kemarin sudah menyikapi berkembangnya semacam kabar warga penghuni kawasan di dalam sirkuit Mandalika dengan langsung mengunjungi mereka untuk melihat langsung kondisi mereka pada hari Minggu kemarin. Nah, dengan kunjungan tersebut juga ya seperti mendapatkan sebuah hasil yang sangat bagus ya, apalagi sekarang menurutnya masyarakat di tengah sirkuit setelah terisolir seperti ini ya, sudah tidak ada jalan keluar ibaratnya kecuali di tunnel tersebut. Nah, ini menyebabkan supaya pekerjaan di sirkuit juga ekstra ketat supaya tidak terganggu dan sebagainya. Ya, semoga saja nanti di lapangan sudah ada upaya untuk memasang pompa ya, sudah dipasang di beberapa tunnel tersebut dan ini bisa melancarkan pekerjaan lainnya. Ya, kalau kita melihat sekali ya warga yang masih tinggal di dalam sirkuit memang sebuah tempat yang indah kita bilang dan pemandangan, dan ITDC sendiri sebenarnya hendak menjadikan daerah ini sebagai daerah pemukiman warga asli kawasan. Jadi kalau ITDC memang mau menjadikannya sebagai pemukiman memang sangat masuk akal, dan pemandangan laut yang indah juga serta menghadap sirkuit Mandalika ini memang menghasilkan sensasi dan pesona tersendiri. Namun dari yang kita lihat ya, mereka sebenarnya ingin segera pindah jika lahan di dalam sirkuit itu sudah dibayar, tapi kalau ITDC maunya bertahap karena keterbatasan dana akibat COVID-19, maka solusi jangka pendek harus segera dicari. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman untuk video kali ini ya. Semoga berkenan dan mohon maaf atas kekurangan dari narasi maupun visual di sini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.